Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaquna bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du, ya rekan-rekan sekalian, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab di pertemuan yang kedua, ya, yaitu kitab Rihlatut Tatarruf, ya. Rihlatut Tatarruf minat takfir ila tafjir, atau kemarin kita sudah terjemahkan sebagai metamorfosa radikalisme atau ekstremisme. Ini salah satu persoalan yang menjangkiti banyak masyarakat dan juga banyak negara dan juga banyak agama. Kemarin kita sudah bahas bahwa persoalan yang seperti ini bukan hanya ada di Islam, tapi di hampir semua agama masalah ini ada. Nah, kita pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas soal bagaimana fenomena ini muncul, ya, kemudian juga kenapa harus sekarang malam hari ini kita akan bahas di pertemuan yang kedua ini alasan kenapa kita harus bicara, ya, terkait persoalan ini, ya. Kemarin kita sudah bahas soal judul, soal siapa penulisnya, ya, salah seorang anggota Dewan Fatwa di Darul Ifta, Libanon. Beliau orang yang memang hidup di negara konflik, ya. Libanon tuh sampai sekarang tidak pernah stabil, ya. Bahkan jadi Libanon ini mengalami perang sangat panjang sekali. Pernah terjadi perang agama, perang antara Islam dan Kristen. Islamnya antara Sunni dan Syiah pernah terjadi. Saya dulu pernah hidup di Beirut, di Libanon. Waktu tahun 2012 saya pernah ke sana, dan kemudian 2018 saya juga ke sana. Tahun lalu saya juga ke sana. Libanon itu konflik nggak selesai-selesai, ya. Bahkan sampai hari ini tidak ada presidennya. Negara tapi tidak ada presidennya, tidak ada perdana menterinya, ya, hari ini. Kenapa? Ya karena tidak ketemu, tidak bisa melakukan kompromi politik, ya. Kita dulu pernah terjadi peristiwa reformasi 98, tapi kemudian bisa memilih pemimpin yang baru, disepakati gitu. Pernah kan kita juga ngalami transisi beberapa kali. Orde lama Soekarno jatuh, kemudian orde baru diganti Pak Harto. Kemudian reformasi diganti oleh Gus Dur, ya, dengan sistem yang berubah-ubah dari demokrasi terpimpin, kemudian pemilihan langsung, pemilihan melalui MPR, melalui pemilihan langsung, itu kita sudah. Tapi kita bisa menemukan solusi dan kesepakatan negara itu, ya, dalam kehidupan berbangsa kita. Tapi negara seperti Libanon hari ini itu presidennya nggak ada. Dan bahkan yang seperti ini tidak hanya terjadi di Libanon. Yaman hari ini juga nggak punya presiden. Libya juga tidak punya presiden. Ada beberapa negara tertentu yang kondisinya seperti itu. Nah, ketika kondisinya seperti itu, maka yang lahir kemudian adalah milisi-milisi lokal. Mungkin kalau Indonesia ini tidak punya pemerintah, yang berkuasa ya mungkin pemuda Pancasila gitu kan, atau FBR gitu kan, mungkin FPI atau apapun, laskar-laskar itulah. Tapi untung di Indonesia ini meskipun ormas banyak, nggak ada yang bersenjata, sedikit lah. Ada yang bersenjata mungkin di Papua, dulu di Aceh, ya, tapi sedikit. Nah, kalau di Timur Tengah semua pegang senjata, semua berkuasa. Jadi kayak Libanon itu negara. Kalau Libanon itu suatu negara, tapi kalau kita masuk wilayah tertentu, misalnya kalau di Jakarta ini masuk ke wilayah Ciputat, nah itu penguasanya siapa?
nanti masuk lagi ke Kebayoran penguasanya siapa. Jadi penguasa-penguasa lokal seperti itu. Dan perang itu betul-betul yang dibawa ya narasi keagamaan. Orang Syiah itu nggak pernah mau dipimpin oleh orang Sunni, orang Islam nggak pernah mau dipimpin oleh orang Kristen, nggak pernah ketemu. Dulu pernah terjadi kompromi. Ketua presidennya Sunni, perdana menterinya itu Kristen, ketua DPR-nya Syiah dulu. Nah ini itu, tapi sekarang itu nggak berlaku hari ini di Lebanon. Nah itu kondisi di mana penulis kitab ini itu hidup ya dalam kondisi seperti itu. Makanya beliau menulis itu. Kita sudah bahas kemarin bagaimana ekstremisme itu muncul di agama-agama selain Islam. Kemudian di Islam sendiri sejarahnya ya, dimulai dari zaman Nabi yang muncul cikal bakalnya dalam sosok Dzulkhuwaisirah, kemudian zamannya Ali bin Abi Thalib, beliau sendiri sebagai khalifah dan orang yang sudah dijamin masuk surga itu pun dikafirkan dan kemudian meninggal dibunuh ya. Teman-teman udah tahu ya, khalifah kita itu, Khulafaur Rasyidun itu 4 jumlahnya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tapi dari 4 itu 3 diantaranya itu meninggalnya terbunuh ya. Umar dibunuh. Siapa yang bunuh? Siapa? Hah? Umar meninggalnya terbunuh oleh seorang, ya kita sebut orang ekstremis Yahudi lah, namanya Lu'lu'ah. Kemudian Utsman juga meninggalnya terbunuh, dan bahkan terbunuhnya Sayyidina Utsman ini juga oleh umat Islam sendiri, orang-orang Islam sendiri pada saat itu ya. Sampai sekarang menjadi kontroversi siapa sebetulnya pembunuhnya Utsman. Tetapi Utsman itu terbunuh di rumahnya dan pada saat dikepung oleh musuh-musuh politiknya yang juga orang-orang Islam pada saat itu. Perseteruan antara kubu yang mendukung Utsman dan juga orang-orang yang menuntut keadilan atas kematian beberapa sahabat. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu juga meninggal ya, terbunuh. Nah ini oleh kelompok ekstrim pertama dalam Islam, yaitu Khawarij. Dan yang membunuh sahabat Ali ini, Khalifah Ali ini adalah orang yang siapa namanya? Ada yang tahu? Yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu siapa? Nah itu Abdurrahman bin Muljam. Harus baca lagi sejarah ya, supaya kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa sejarah itu. Dan yang bunuh Ali bin Abi Thalib itu bukan orang yang tidak beragama. Dia orang yang sangat taat beragama. Itu. Abdurrahman bin Muljam itu diceritakan sebagai sosok yang qaimul lail dan shaimun nahar. Kalau malam itu tahajud, kalau malam sholat, qaimul lail. Kalau siang puasa, shaimun nahar. Jadi Abdurrahman dari dulu sampai sekarang orang-orang ekstremis itu ya secara simbolik dia Islam, kelihatan lahirnya Islam, dan bisa jadi taat beribadah. Kadang-kadang ada orang yang karena dia hafal Quran misalnya, wah nggak mungkin orang hafal Quran bisa berbuat salah, padahal tidak begitu. Semua orang itu selain Nabi Muhammad bisa berbuat salah, apapun perbuatannya gitu. Nah dulu Abdurrahman bin Muljam, nah ini kisah panjang lah ya. Tuduhannya pada saat itu ya karena Ali bin Abi Thalib itu tidak menggunakan hukum Allah. Kita sudah bahas kemarin. Itu adalah orang Khawarij itu bilang bahwa tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Itu adalah ucapan yang benar sebetulnya, tetapi disalahgunakan. Kalimat itu disalahgunakan. Sama seperti hari ini sebetulnya teman-teman ya. Jadi dulu slogan untuk menyerang Ali bin Abi Thalib itu adalah tidak ada hukum selain hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib itu adalah kalimatu haqqin urida bihal batil.
kalimat yang benar tapi penggunaannya busuk gitu. Untuk penggunaannya jahat. Karena kemudian menuduh orang yang tidak sepaham dengan dia itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal Ali bin Abi Thalib itu juga menggunakan hukum Allah sesuai dengan pemahamannya dia. Kita sudah bahas bahwa kemarin termasuk hukum Allah adalah berhukum kepada, atau termasuk bagian dari hukum Allah adalah hukum yang dibuat oleh manusia. Karena memang Allah memberi mandat untuk itu. Kita sudah sebutkan ayat-ayatnya kemarin. Ada suami istri berseteru. Di Al-Quran itu petunjuknya tunjuk mediator kubu suami dan tunjuk mediator dari kubu istri. Kemudian membuat keputusan. Dan seterusnya. Ali bin Abi Thalib juga begitu. Dan di ayat lain itu ada ayat yang fa'aslihu bainahuma ya, itu disuruh untuk mendamaikan di antara kedua belah pihak. Perintahnya kepada siapa? Perintahnya kepada manusia yang mendamaikan. Nah, dalam hal ini pada saat itu ya Abu Musa al-Asy'ari dengan Amr bin As itu. Tapi orang Khawarij mengatakan, wah ini Ali sudah kafir ini. Masa ambil hukumnya Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As itu. Nah, seperti itu. Sekarang juga begitu ya. Ada nih. Saya tidak menyalahkan, tetapi ada orang-orang tertentu yang menyalahgunakan slogan kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Mari kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu benar. Orang Islam itu mesti mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika slogan seperti ini ditujukan ya, misalnya nih, Makmur bilang kepada Fahrul, bilang kalimat seperti itu. Oh Fahrul, kembalilah ke Al-Quran dan Sunnah. Nah, slogan itu maknanya benar, tapi ketika disertai tuduhan bahwa Fahrul ini sudah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, karena itu perlu diajak kembali, nah itu salah. Kenapa harus diajak kembali ke Al-Quran dan Sunnah, wong selama ini tidak pernah kemana-mana? Apa ada orang Islam yang kitabnya menggunakan kitabnya Kerasakti? Kan gak ada. Semua orang Islam itu mesti kitabnya apa? Al-Quran. Kenapa harus diajak mari kembali ke Al-Quran dan Sunnah? Oh, nggak pernah kemana-mana. Apalagi kalau memang disertai dengan tuduhan bahwa si yang diajak ini adalah orang yang meninggalkan. Kemudian sekarang ada juga slogan-slogan seperti sunnah ya, kelompok sunnah, kajian sunnah, ustadz sunnah. Lah memangnya orang Islam yang lain itu tidak berpegang pada sunnah kan? Mesti berpegang kepada sunnah. Nanti kita juga akan lihat ya. Jadi gini, kalau menurut saya dulu punya guru namanya Profesor Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili, dia bilang kembali ke Al-Quran Sunnah itu benar, tetap maksudnya kalimat benar, tapi ketika maksudnya adalah meninggalkan ulama dan membaca yang dirujuk adalah terjemahan Al-Quran, meninggalkan penjelasan ulama, ini salah. Itu. Nah, seperti itu. Baik ya. Sekarang kita baca lagi. Ini kita masih di halaman keempat ya. Ahamiyatul bahsi. Karena pentingnya membahas soal ini itu apa? Mungkin ada yang kenapa sih harus nyebut masalah ekstremisme lagi? Masalahnya kenapa gitu? Yang pertama adalah menurut penulis kitab ini, yumkinu ikhtisaru ahamiyati hadzal mawdu' min khilali. Yang pertama, jadi paling tidak ada 3 kebutuhan menurut beliau. Kenapa harus membahas persoalan ini? Pertama adalah hajatul marji'iyat ad-diniyah warasmiyah wan nasi umuman lita'arrufi ila asbabit tatarruf. Dan yang poin B adalah zawahirut tatarruf. Yang pertama, kenapa kita perlu membahas ini? Yang pertama adalah karena hajatul marji'iyat ad-diniyah, kebutuhan terhadap penjelasan yang perspektifnya itu agama. Masalah ekstremisme itu bukan masalahnya aparat keamanan, bukan masalahnya pemerintah. Tapi ini orang membawa Al-Quran, membawa hadis atas nama Islam, melakukan kriminalitas, melakukan kejahatan.
orang membunuh orang lain atas nama agama. Orang bunuh diri lah, contohnya begini. Saya pernah teliti salah satu ayatnya. Saya tanya ke teman-teman yang pelaku-pelaku itu, kenapa sampai melakukan, sebagian dari teman-teman itu sampai melakukan bom bunuh diri misalnya. Ada yang tahu gak dasarnya apa? Apa? Jihad. Tapi secara spesifik apa ayatnya, dasar yang digunakan? Ada yang tahu nggak? Jadi semua kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrim ini, termasuk kegiatan-kegiatan teror dan lain sebagainya, itu semuanya basisnya menurut mereka adalah ayat Al-Quran dan hadis. Nah terus saya karena nggak pernah ngerti, karena nggak pernah tahu, di pesantren dulu nggak pernah diajari untuk bom bunuh diri. Jadi saya tanya, dasarnya melakukan bom bunuh diri itu apa? Ternyata kata dia, dasarnya Al-Quran. Al-Qurannya apa? Surat Al-Baqarah ayat 207. Ayatnya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara sebagian manusia itu adalah yang menjual dirinya untuk mencari ridho Allah. Itu ayatnya. Lah terus kok sampai, itu kan ayatnya begitu. Kok ini hanya karena ayat seperti ini, orang atau mereka itu memahami bahwa itu adalah anjuran untuk mengorbankan diri untuk mencari ridho Allah. Dan ridho Allah itu dicari dengan apa? Bom bunuh diri. Itu kira-kira yang salah Al-Qur'annya apa tafsirnya? Udah pasti tafsirnya salah paham terhadap ayat. Nggak mungkin Al-Quran ngajari itu. Al-Quran hadis tuh nggak ada yang ekstrim ya. Al-Quran hadis tuh nggak ada yang ngajari nggak bener. Al-Quran itu pasti mengajarkan hal yang benar. Hadis itu pasti mengajarkan hal benar. Yang salah itu pemahaman manusianya, karena memang tidak berdasarkan metodologi yang benar pada saat memahami ayat. Kenapa? Pertama begini, ayat itu kan nggak pernah ada. Ayat itu nyebut bom bunuh diri nggak? Sama sekali tidak. Itu pemahaman tambahan sendiri. Pertama salahnya begini, dia tidak melihat itu ayat turun kenapa. Asbabun nuzulnya apa? Itu kan menerangkan sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Ketika berhijrah ke Madinah, dia tidak sempat membawa harta bendanya yang ada di Mekah. Jadi dia itu menukar harta bendanya yang ada di Mekah itu untuk mencari ridho Allah. Mencari ridho Allahnya gimana? Ya hijrah ke Madinah itu. Nah kalau bunuh nyawa itu kira-kira ridho Allah atau bukan? Udah pasti kemurkaan Allah, wong di Al-Quran itu udah jelas ayatnya. Apa namanya? Ada ini siapa di sini yang hafal Quran? Harus hafal ya ayat-ayat itu. Itu di Al-Quran itu kan jelas siapa yang membunuh dirinya sendiri, fajazauhu jahannamu khalidina fiha. Siapa yang membunuh dirinya sendiri, maka siksaannya adalah neraka jahanam selama-lamanya. Bahkan Nabi itu kan di dalam hadis lain juga, siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung niatnya untuk bunuh diri, hukumannya adalah neraka selama-lamanya. Udah jelas. Jadi dia tidak membaca ayat Al-Quran dengan bantuan ayat Al-Quran yang lain. Kalian kan ada sebagian jurusan tafsir Al-Quran. Salah satu metode menafsirkan Al-Quran adalah yang disebut tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Karena kaedahnya itu adalah Al-Qur'anu yufassiru ba'duha ba'don. Ayat Al-Quran itu antara satu ayat sama yang lain itu saling menafsiri, saling melengkapi. Nah orang-orang ekstrim ini nggak lihat ayat yang lain. Hukum bunuh diri itu apa? Padahal itu jelas larangan ya. Jadi contoh seperti itu. Jadi ini masalahnya polisi atau masalahnya Islam? Masalahnya kita maksudnya sebagai pelajar Islam. Masalah kita sebetulnya. Kalau itu TNI, polisi itu ya nggak punya perspektif tentang ini, mereka juga nggak ngaji. Yang ngaji kitab kan kita, orang-orang pelajar agama ini. Ya sekarang sebagian ada juga
orang-orang pemerintah yang ngaji itu bagus gitu. Nah, makanya hajatul marjiyat ad-diniyah, butuh rujukan keagamaan yang benar. Ya, jadi ini tanggung jawab orang-orang seperti kita. Kan kemarin kita juga sudah bahas ya. Ada beberapa hadis yang mendorong tentang ini. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi dan seterusnya. Ini kemungkaran atau tidak? Jelas kemungkaran, dan kemungkarannya double. Karena dia berbuat mungkar dan membawa nama Islam. Double enggak kira-kira? Double ya. Kalau orang berbuat mungkar saja tanpa membawa nama Islam, ya dosanya satu mungkin. Mencuri, dia salah mencuri itu, dia sadar bahwa mencuri itu salah. Tapi ketika orang mencuri dan kemudian mengatakan bahwa mencuri ini adalah ajaran Islam, itu dosanya dua kali. Pertama, Islam melarang mencuri, dia mengatakan bahwa mencuri ini adalah faik misalnya, atas namanya ghanimah. Ini kan jadi salah dua kali. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian kemarin kita juga sudah kutip hadis lain tentang ghuraba. Ghuraba itu siapa? Yaitu man yuslih idza fasadan nas. Ketika manusia itu mengalami kerusakan, maka dia tampil sebagai orang yang memperbaiki keadaan itu. Yang ketiga, saya ingin tambahkan, ini hadis yang tidak ada di kitab ini. Di dalam hadis lain itu ada kalimat bahwa idza dhaharatil bid'ah, atau dalam kalimat lain, dalam lafaz lain, idza dhaharatil fitan fi ummati falyadhharil alimu ilmahu. Itu. Faman lam yaf'al dzalik, atau faman lam yaf'al dzalik fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ada dalam hadis yang lain fa illam yaf'al fa fasadun fil ardi, pokoknya jadi gini. Nabi itu pernah mengatakan idza dhaharatil bid'ah, kalau bid'ah itu bermunculan. Bid'ah ini sekarang diputar balikan. Orang ahlu sunnah disebut oleh orang mereka sebagai orang ahli bid'ah. Padahal pada sejarahnya dulu yang disebut orang ahli bid'ah itu orang-orang khawarij. Jadi zaman dulu, ulama-ulama dulu menyebut aliran-aliran yang menyimpang itu sebagai ahlul bid'ah. Karena zaman Nabi tidak ada, kok mereka melakukan itu. Zaman Nabi kan pernah nggak kita baca di hadis orang mengkafirkan sahabat. Sahabat membid'ahkan sahabat. Pernah nggak ada riwayat hadis seperti itu? Nggak pernah ada. Jadi ulama dulu menyebut kalau ada orang seperti khawarij mengkafirkan muslim yang lain, itu namanya ahli bid'ah. Nah, sekarang dibalik, orang ahlu sunnah yang dituduh ahli bid'ah itu oleh orang-orang Wahabi ini. Padahal mestinya ahli bid'ah itu ya mereka itu, karena mereka ini siapa? Pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab itu baru muncul di abad ke-18. Sementara mayoritas umat Islam di dunia ini yang mengikuti madhab, misalnya di Indonesia, mengikuti madhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu hidup di abad kedua Hijriah. Jadi yang layak disebut sebagai generasi salaf, pengikutnya ulama salaf, itu ya orang-orang ahlu sunnah. Nah, itu jangan dibolak-balik. Mereka mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab atau Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu hidup di akhir abad ke-14. Sementara Muhammad bin Abdul Wahab itu hidup di abad ke-18. Itu nggak layak mereka mengaku sebagai pengikut ulama salaf. Sementara yang mayoritas seperti umat Islam di Indonesia mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lah yang hidup di abad kedua Hijriah. Lebih layak disebut sebagai pengikut ulama salaf. Tuh. Jadi ini ya kenapa harus bicara masalah ini, karena memang tuntutannya ketika terjadi kerusakan, terjadi bid'ah atau fitnah. Fitnah itu maksudnya adalah cobaan-cobaan, ujian dalam Islam, ya termasuk salah satunya ekstremisme. Tentu dalam sejarah yang namanya tantangan terhadap Islam itu bermacam-macam ya. Dulu zamannya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, dulu zamannya tantangannya adalah ngadepi Mu'tazilah. Ekstrim, tapi ekstrimnya ekstrim yang liberal. Sampai mengatakan dia mengunggulkan akal atas Al-Quran. Ini nggak benar.
Yang seperti ini nggak benar. Bahkan mereka meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Benar apa tidak? Ya tidak benar. Jelas tidak benar. Sekarang diikuti lagi sama Panji Gumilang. Ya. Dulu tantangannya zaman itu orang Mu'tazilah. Dan kalian pernah baca nggak sejarah mereka ini, sejarah beliau-beliau ini disebut sebagai Amul Mihnah, tahun ujian. Karena zaman itu banyak ulama yang dihukum. Imam Ahmad bin Hambal itu termasuk seorang ulama yang sempat dipenjara, bahkan sempat disiksa. Sampai bajunya robek-robek. Karena Imam Ahmad bin Hambal ketika dipaksa oleh penguasa pada saat itu untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, Imam Ahmad bin Hambal nggak mau, nggak bisa. Nah yang pintar tuh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang begini. Imam Syafi'i itu begini. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, ini semua adalah makhluk. Tapi maksudnya tuh tangannya dia. Ini tangannya Imam Syafi'i maksudnya. Kalau Al-Qur'annya bukan makhluk. Kalau Al-Qur'annya wahyu dari Allah. Taurat, Zabur, Injil itu semuanya ya wahyu dari Allah. Tapi itu politik ya. Namanya politik. Imam Syafi'i itu selamat dari hukuman karena beliau berpolitik. Dulu ulama-ulama dulu juga pintar masalah seperti ini ya. Jadi dia bilang Zabur, Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an secara di dalam hatinya, tangan saya ini makhluk. Kalau kitab sucinya tadi ya wahyu. Paham nggak maksudnya? Paham. Dulu seperti zamannya Nabi Ibrahim, patungnya dirusak semua sama Nabi Ibrahim. Kemudian ketika Nabi Ibrahim diinterogasi, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Jawabannya Nabi Ibrahim itu adalah qala bal fa'ala. Itu. Yang melakukan ya dia gitu. Yang melakukan tuh dia. Di situ ada patungnya yang paling besar, itu belum hancur. Masih ada di situ. Dia ini orang pahamnya siapa? Patung itu, padahal dia itu dirinya sendiri. Gitu. Paham nggak? Nah, gitu. Dulu seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kenapa harus mengatakan ini? Kalau kalimatnya Nabi itu adalah falyadharil alimu ilmahu. Orang yang bisa ngaji harus menyampaikan, meluruskan pemahaman-pemahaman ini di masyarakat. Nggak pedulilah tantangannya. Mungkin kalau kita bicara masalah seperti ini, orang akan nganggap, wah itu anti-Islam. Bukan anti-Islam. Kita ini justru mau meluruskan supaya Islam itu tidak dirusak dengan ajaran-ajaran yang seperti itu. Gitu. Kemudian, nah sekarang ini, apalagi era medsos, banyak sekali orang-orang yang tidak kompeten untuk bicara agama, tetapi dia dengan mudahnya naik ke mimbar khutbah, mimbar pengajian. Salahnya siapa? Ya, terutama adalah salahnya orang-orang yang bisa ngaji tapi memilih diam. Tuh. Makanya diam itu ya bukan sikap yang benar. Gitu. Justru ketika kemungkaran itu terlihat nyata, sekarang orang-orang kota ini semangat untuk belajar agama. Ada tren hijrah, itu baik. Tetapi persoalannya adalah kemudian banyak yang memilih gurunya salah. Gitu. Nah, kenapa sampai orang awam ini salah memilih guru? Ya karena orang-orang alim tidak terlibat dalam kajian-kajian keislaman yang ada di publik. Coba ini semua yang hadir di sini mondok udah lama. Mungkin ada yang sudah 4 tahun, ada yang sebelumnya sudah mondok juga. Ada nggak yang rajin bikin video misalnya di YouTube? Baru amin, itu pun amin terakhir upload 3 tahun yang lalu. Sudah terlalu lama. Jadi kenapa tidak pernah nyampaikan itu, padahal perintah hadis kan jelas, balighu anni walau ayat. Taunya seayat ya ajarkan 1 ayat itu. Sekarang upload ngaji nggak pernah,
Yang dipamerkan makanan lagi, waduh, ini nggak bener ya, salah sasaran. Kalau upload makanan tuh emang bermanfaat ya. Apa kamu buat yang nonton tuh jadi kenyang? Kan nggak ada manfaatnya lah. Jadi mending upload faedah-faedah tertentu lebih bermanfaat. Itu tanggung jawab sejarah kita hari ini. Itu. Nah terus kemudian jadi itu ya. Jadi yang dibutuhkan tuh perspektifnya orang ahli agama, pelajar Islam sendiri, bukan pemerintah. Bukan tanggung jawabnya pemerintah masalah-masalah begini. Tanggung jawabnya para ahli agama, para pelajar agama. Dan ini sangat dibutuhkan sebetulnya, karena kalau misalnya tidak ada yang bicara masalah penyimpangan-penyimpangan seperti ini, orang luar akan mengira bahwa Islam itu seperti itu, seperti orang-orang ekstremis ini. Saya punya beberapa teman di Jepang ya. Teman saya ini ketika puasa Ramadan ngajak tetangganya untuk ikut berbuka. Kemudian ketika Idul Adha mengirimi daging kepada tetangganya. Kemudian ditanya lama-lama, "Kamu orang mana?" "Orang Indonesia." Orang Jepang tuh cuek sama orang asing. Enggak, orangnya tertutup sama orang asing. Jadi karena sudah diberi, kemudian disapa, lama-lama tanya, "Orang mana kamu?" "Orang Indonesia." "Agamanya apa?" "Agamanya Islam." Kenapa ngasih seperti ini? "Ini bulan Ramadan kami puasa, kemudian ngasih makanan. Idul Adha kami ada kurban, kemudian nganterin daging." Jawab apa kemudian respon orang Jepang ini? "Oh ternyata ada ya Islam yang bukan ISIS." Sampai seperti itu jawabannya. Ada lagi teman saya yang pernah ceramah di Jerman. Pertanyaan orang Barat tuh hal-hal yang kadang-kadang kita juga nggak nyangka ya. Misalnya ada pertanyaan gini, Allahu Akbar itu artinya apa? Apakah ketika orang Islam teriak Allahu Akbar itu artinya bunuh, Allahu Akbar, bunuh kayak gitu. Jadi itu kesalahpahaman orang. Sekarang kita harus bicara supaya orang bisa membedakan mana yang Islam yang benar dan mana yang menyimpang seperti itu. Kalau nggak ada yang bicara ya selamanya orang akan salah paham terus. Nah, seperti itu. Kemudian selain butuh penjelasan dari agamawan, juga nanti dari kitab ini kita berusaha kaifiyatut takhallus minat tatarruf. Cara menanggulanginya seperti apa? Dan yang ketiga adalah at-taw'iyah al-mustamirrah min khotorihi, sosialisasi tentang bahayanya. Dan kemudian tahiyatu ajyalin wa'iyatin li ahammiyatid difa an tamasukil ummah al-islamiyah wa himayatiha minal amrad. Jadi yang ketiga ya menyiapkan kader-kader, orang-orang yang bisa bicara tentang kontra radikalisme seperti ini. Al-hadafu minal bahs. Tujuan penelitian ini apa? Ya, tujuan penelitian ini adalah minal ma'lum annahu li muharabati syai'im ma 'alaika an ta'rifa ma hiya tahu. Itu. Jadi untuk menjawab sesuatu yang pertama atau mengcounter sesuatu, yang pertama kita harus tahu adalah tentang sesuatu itu seperti apa, bentuknya seperti apa. Jadi kayak orang mau menjawab suatu masalah, yang harus pertama dipahami apa? Sebelum mencari jawaban atau solusi. Yang perlu diketahui ya masalahnya dulu. Masalahnya apa? Itu. Jadi itu namanya tasawur. Kalau sudah salah mengidentifikasi masalahnya, jawabannya juga mesti salah. Misalnya ditanya nggak nyambung, jawabannya mesti nggak nyambung juga. Jadi untuk memberikan jawaban yang benar itu memahami pertanyaannya lebih dulu secara benar. Nah kemudian jadi kita memahami pemikiran mereka ini bukan untuk mengikuti, tetapi supaya kita ngerti penyimpangannya itu di mana. Makanya seperti kata penyair, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi.
waman lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Kita itu penting mengetahui suatu bahaya. Kenapa? Bukan untuk mengikuti hal yang berbahaya itu, tetapi untuk mengantisipasi. Karena kalau kita tidak mengerti bahaya sesuatu, kita bisa jadi jatuh ke dalam bahaya tersebut. Itu kata pepatah Arab. Man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Jadi seperti itu. Kemudian metodologi pembahasannya nanti seperti apa? Pertama adalah dengan nukul min kutubi ahlil ikhtisos, ada kutipan-kutipan dari para ulama, dan yang kedua adalah al-manhajut tahlili al-istiqra'i, yaitu analisis dari penulis kitab ini. Nah, terus kemudian muhtawal bahas, nanti kitab ini akan mencakup 3 pembahasan. Yang pertama adalah terkait masalah definisi dan sejarahnya. Jadi definisinya apa sih? Orang bicara ekstremisme, radikalisme itu sebetulnya definisinya apa? Yang kedua adalah sejarahnya. Sejarahnya seperti apa? Kemudian pembahasan yang kedua adalah terkait dengan faktornya. Faktornya itu apa? Misalnya, apakah benar karena frustasi? Apakah benar karena kemiskinan? Atau karena faktor apa lagi? Faktor pergaulan misalnya, atau apa? Nanti akan dibahas. Dan yang ketiga adalah bagaimana menanganinya. Menangani ekstremisme itu caranya gimana? Al-mabahasus salis ya. Yadumu salasah matolik. Cara menanggulangi pertama secara umum, dan yang kedua adalah cara menanggulanginya menurut Al-Quran, dan yang ketiga adalah cara menanggulanginya menurut hadis, dan yang terakhir nanti adalah ringkasan ya. Jadi ini bagian dari, menurut penulisnya, bagian dari urun rembuk beliau, sumbangan pemikiran beliau terhadap menangani persoalan seperti ini ya. Dan di ayat lain itu jelas ya, bahwa di situ dikutip wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini ayat yang menekankan pentingnya bagi tugas. Gak harus semua orang itu melakukan satu pekerjaan tertentu. Misalnya apakah semua orang itu harus kerjaannya hanya sholat jamaah saja gitu, misalnya, atau apakah semua orang itu harus berperang semua? Nah, jawabannya adalah tidak ya. Harus ada orang-orang tertentu yang memang mengerjakan hal-hal yang lain sesuai dengan kebutuhan manusia. Dan agama itu sebetulnya sangat luas ya. Makanya orang bekerja itu juga ibadah, orang membantu orang lain itu juga ibadah, beraktivitas sosial, belajar itu ibadah, mengajar itu juga ibadah, dan seterusnya. Baik, sekarang kita ke halaman 10 ya. Ini ada pembahasan secara, ini pengertian tentang tatoruf itu apa. Saya kemarin sudah sempat sampaikan bahwa dalam bahasa Arab, radikalisme itu disebut dengan beberapa istilah. Pertama, yang paling banyak tatoruf. Kemudian yang kedua tasyadud. Yang ketiga ghulu. Yang keempat kadang-kadang disebut juga dengan asobiyah. Yang kelima disebut dengan tanatu'. Dan ada beberapa istilah yang lain yang memang istilah-istilah itu mengakar dalam Islam. Jadi istilah radikalisme itu dari barat ya. Tetapi istilah yang secara historis sudah ada di dalam Islam ya istilah-istilah tadi. Di Al-Qur'an misalnya disebut istilah ghulu itu. Di hadis juga disebut. Kemarin iyakum wal ghulu fiddin misalnya. Jauhilah ekstremisme beragama, itu ada di hadis. Nabi dulu sudah mengatakan masalah seperti itu. Atau di Al-Qur'an ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Jangan berlebih-lebihan dalam agama kalian. Kemudian dalam hadis misalnya larangan yang lain itu halakal mutanatti'un, binasa orang yang berlebih-lebihan, dan seterusnya. Nah kemudian
secara istilah ya. Wa indama tastati al jama'ah al mutatarrifah an tuhaqqiqa ba'dal injazat aw tamtalik wasail al unf wal quwwah fa innaha qad talja'u sawa'un 'alal mustawal fardi awil mujtama'i awid duwali ila istikhdami ma yusamma al irhab. Jadi seperti yang nanti akan dibahas, ekstremisme ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi ada metamorfosanya, perkembangannya, ada fasenya. Enggak secara tiba-tiba terjadi serangan, tetapi ada fase-fasenya. Yang pertama adalah ya biasanya berproses awalnya membid'ahkan dulu, yang disebut tabdi', tadlil, tasyrik, takfir. Nah ujungnya adalah tafjir ya. Awalnya membid'ahkan, maulid Nabi itu bid'ah itu misalnya. Amalan tradisi yang sudah dilakukan oleh orang Islam di Indonesia ini bid'ah itu. Lalu kemudian tadlil, menyesatkan. Misalnya orang berdoa setelah sholat itu sesat. Orang salaman setelah sholat itu misalnya sesat. Lalu kemudian berikutnya tasyrik, memusyirikkan. Misalnya orang ziarah kubur itu musyrik, orang tawasul itu musyrik. Kok ada orang sekarang, kemarin baru rame video salah seorang ustadz salafi itu bilang bahwa doa itu nggak perlu ada sholawatnya. Buat apa kalau mau berdoa itu harus baca alhamdulillah dan sholawat dulu? Umumnya kan begitu ya. Misalnya yang umum, yang paling umum tuh begini. Yang paling umum apa misalnya doa itu? Apa kalau doa biasanya gimana? Hamdan syakirin, hamdan naimin itu misalnya. Tahmid gak itu? Nah, memuji Allah kan? Kemudian sholawat. Kata Ustadz Salafi ini nggak perlu ada kayak gitu, untuk apa? Doa ya doa aja langsung to the point sama Allah gitu. Nah contoh, padahal tahmid itu atau memuji Allah itu diperintahkan nggak dalam Islam? Sholawat itu diperintahkan nggak dalam Islam? Jelas diperintahkan. Dan memang di dalam Al-Quran tuh diajarkan berdoa itu dengan memuji Allah lebih dahulu, dan kemudian kalau sholawat tuh sholawat begini, Nabi mengatakan bahwa sholawat tuh mesti diterima. Dan ketika kita berdoa, kenapa kita awali dulu dengan sholawat dan diakhiri lagi dengan sholawat? Karena ketika yang pertama, yang awal udah diterima, kemudian nanti yang akhir diterima, masa yang tengah-tengah nggak diterima kan gitu. Jadi itu. Tetapi ya orang-orang salafi ini kadang-kadang suka mencari hal-hal kesalahan yang remeh-temeh kayak gitu, nyalahkan hal-hal yang remeh-temeh. Kadang-kadang persoalan yang harusnya sudah selesai ribuan tahun yang lalu diungkit-ungkit lagi, sehingga orang Islam tuh sudah nggak sempat mikir tentang kemajuan. Bahas lagi masalah kunut misalnya, baca bismillah lah. Orang sholat tuh nggak usah baca bismillah, pokoknya langsung alhamdulillahirabbil alamin gitu. Padahal itu masalah khilafiyah yang harusnya sudah selesai ribuan tahun yang lalu. Imam Malik tidak membaca bismillah, Imam Syafi'i membaca bismillah. Masing-masing punya argumentasi. Sudah selesai, saling menghormati. Gak usah saling menyerang kan begitu. Nah sekarang orang-orang salafi ini senang banget ngungkit-ngungkit masalah-masalah seperti ini. Ini jadi problem ya, membuat orang Islam tuh ya jumud, hanya membahas masalah-masalah itu terus saja. Nanti kalau Maulid Nabi dibahas lagi, Maulid itu enggak mengikuti tradisinya orang Nasrani kan, misalnya. Padahal yang mengamalkan Maulid itu ya punya dasar juga. Tahlil dibahas lagi, tawasul dibahas lagi. Jadi jumud, masalah yang dibahas itu terus. Kita aja kalau sama teman ini hari ini sudah bahas sesuatu, besok kalau disampaikan lagi bosen nggak? Bosen. Ini kok terus-terusan ribuan tahun dilakukan terus gitu. Sampai nggak sempat membahas hal-hal yang lain. Nah, ini problem kenapa kita
Kenapa Salafi ini ya membuat Islam ini nggak maju-maju gitu ya, seperti itu. Nah, terus kemudian berikutnya setelah membid'ahkan, menyesatkan, memusyrikan, tahapan berikutnya adalah mengkafirkan, takfir. Dan ketika sudah mengkafirkan, ujungnya apa? Menghalalkan darah. Orang tuh tidak tiba-tiba merasa bahwa darahnya si A itu halal, tapi dia itu dilakukan setelah menganggap bahwa si A ini halal darahnya, sehingga setelah itu ya boleh dibunuh. Nah, seperti itu tahapan-tahapannya ya, tabdi', tadlil, tasyrik, takfir, dan kemudian tafjir. Nah itu yang ada di dalam kitab ini. Terus kemudian nah di sini juga di halaman 12 itu poinnya adalah wa fil waqti nafsihi yushakkilul unuf fi a'maqihim ghumudan yadfa'u bihim ila raghbati fil intisar wa saytarati ala kulli syai'in. Jadi di saat yang sama ketika orang-orang ekstremis ini melakukan kekerasan, di saat yang sama adalah mereka ingin menang. Dan ketika menang yang dicari apa? Kekuasaan. Jadi kembali lagi ujungnya adalah, dan kemudian apa ini? Wal imsak bimaqalidil umur tawassulan ila kursil hukmi inistata'u. Ujungnya yang dicari itu adalah kursi kekuasaan. Coba lihat orang-orang kelompok-kelompok ekstrim itu, mana ada yang rukun atau akur? Nggak ada. Karena masing-masing itu berebut kekuasaan. Contoh misalnya, sama-sama ingin khilafah, yang namanya ISIS dan HTI itu berbeda. Yang namanya dengan Ikhwanul Muslimin itu juga berbeda. Dengan Al-Qaeda misalnya itu ya berbeda. Ketika ISIS sudah berhasil mendirikan khilafah, apakah orang HTI mau ikut? Ya nggak mau ikut. Khalifahnya bukan dari kelompoknya. Ini menunjukkan bahwa fenomena ekstremisme ini ujungnya adalah mencari kekuasaan. Di Indonesia juga sama. Orang-orang antara satu dengan yang lain itu juga nggak pernah akur. Bahkan kalau saya menyebut, mereka ini sebetulnya kanibal, saling memakan satu sama lain. Contoh misalnya, sama-sama Salafi, jangan dianggap sama. Itu berbeda dan bahkan permusuhannya keras sampai mubahalah segala. Contoh misalnya, orang seperti Yazid Jawas dan orang seperti Firanda misalnya, atau Syafiq Basalama, sama-sama katanya pengikut ulama salaf, mengklaimnya, mereka berbeda. Contoh misalnya lagi yang sering banget, yang keras, namanya Riyad Bajri. Riyad Bajri ini yang hidup di Sukabumi, sama-sama mengaku bahwa mereka ini Salafi. Itu pun mereka tidak bisa bersatu. Kenapa? Ya karena masing-masing cari kekuasaan sendiri-sendiri. Gitu. Jadi ujungnya adalah kekuasaan. Seperti itu. Paham ya sampai di situ ya? Jadi intinya kekuasaan. Mana ada sih orang-orang ekstremis itu yang tidak bercita-cita mendirikan kekuasaan? Coba sebut aja kelompok ekstrim itu, mau kelompok apapun yang ada di Indonesia, semua pasti ujungnya adalah kekuasaan. Entah itu atas nama khilafah, atau atas nama negara Islam, atau atas nama NKRI bersyariah, apapun itu istilahnya, ujungnya kekuasaan, mencari kekuasaan. Orang sampai kampanye membawa agama, intinya ingin dipilih untuk kekuasaan. Itu. Kalau saya dipilih, dasarnya ayatnya ini, kalau saya dipilih saya mau menegakkan syariat. Oke, kamu mau menegakkan syariat, misalnya si A ngaku saya kalau berkuasa menang, saya mau menegakkan syariat. Ya udah, sama-sama ingin syariat, si B juga sama pengen syariat. Si B aja yang kita pilih bareng-bareng. Si A nggak bakal mau. Yang dicari itu kekuasaan sebetulnya, bukan agama. Ini fakta yang terjadi. Makanya partai-partai Islam itu meskipun di Indonesia jumlahnya banyak,
nggak mau juga kalau harus dipaksa untuk koalisi, untuk ngalah ngasih kursi ke yang lain gitu, karena memang sama-sama mencari kekuasaan. Jadi jangan dianggap ini murni perjuangan untuk agama, itu politik sebetulnya. Kadang-kadang nggak mesti kekuasaan itu presiden ya, kadang-kadang kekuasaan itu juga ingin harta dan lain sebagainya. Contoh misalnya ginilah, paling gampang untuk mikir di Indonesia. Kira-kira misalnya ini, FPI itu kira-kira berjuang untuk Islam atau untuk hal yang lain? Atau ada order kepentingan politik tertentu? Mikirnya gampang. Pertama gini, semua presiden di Indonesia itu sudah pernah dicaci maki oleh imamnya FPI. Soekarno katanya disebut Pancasilanya dipantat. Ya, pernah dengar ya, ini kalimat-kalimat sebenarnya nggak pantas. Gus Dur dulu disebut buta mata dan buta hati katanya. Kemudian sekarang Jokowi paling banyak dicaci maki. Katanya Jokodok. Istananya istana iblis. Apalagi itu, saya lupa kalimatnya. Apa? Ya itulah pokoknya dulu pokoknya olok-oloknya banyak. Ya pertanyaannya tuh hanya satu aja. Kenapa? Siapa coba sebutkan satu presiden yang tidak pernah dikritik oleh imam FPI? Sudah pernah. Susilo udah, SBY, Megawati udah pernah semua. Satu-satunya presiden yang tidak pernah dikritik oleh imam FPI adalah Soeharto. Padahal kekuasaannya paling lama. Kalau dia mau mengkritik, pasti banyak celah. Orang Soeharto itu mimpin Indonesia paling lama, 32 tahun. Ya. Tapi kenapa tidak pernah yang namanya imam FPI ini mengkritik Pak Harto? Nggak usah Pak Harto yang dikritik, anaknya Pak Harto pernah nggak dikritik sama imam FPI? Nggak pernah. Atau nggak usah anaknya Pak Harto, menantunya Pak Harto? Nggak pernah. Kenapa seperti itu? Apakah karena memang yang dilakukan selama ini itu yang memperjuangkan kepentingan elit politik tertentu? Nah, itu salah satu contoh bahwa kita tuh harus mikir sampai ke situ juga ya. Apakah benar ya yang dilakukan tuh perjuangan yang tulus untuk Islam atau ada kepentingan-kepentingan tertentu? FPI ini sejarahnya juga sangat kental ya dengan rekayasa politik gitu. Kayak dulu yang bentuk juga Jenderal TNI sama Jenderal Polisi dulunya yang bentuk FPI ini. Ya seperti itu. Contoh lah, salah satu ya supaya masyarakat kita ini nggak gampang terombang-ambing, nggak gampang atas nama Islam kemudian ikut-ikut aja ya. Fa idza kanat hunaka akhta'un la budda min islahiha fayakunu dzalika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wal adawat asyar'iyyah. Kalau seumpama ya kita ini melihat adanya kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki, kerusakan-kerusakan yang perlu diperbaiki, fayakunu dzalika bil hikmah, maka harus dilakukan dengan hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah wal adawat asyar'iyyah, dan cara-cara yang legal. Kita lihat Indonesia itu negara yang sempurna atau bukan? Jelas bukan. Indonesia sempurna apa tidak? Tidak, bukan negara yang sempurna. Sama sekali, kekurangannya banyak. Korupsi luar biasa. Dari mulai presiden, enggak tahu, saya enggak berani nuduh lah. Pokoknya mungkin pimpinan tertinggi negara, yang jelas menteri ya. Kalau presiden mungkin enggak terbukti, tetapi menteri-menteri itu sudah terbukti. Bagaimana misalnya, ini karena orang Sulawesi juga ya. Syahrul Yassin Limpo misalnya sebagai Menteri Pertanian kemarin, sekarang lagi rame. Nyawer biduan 2 miliar. Bayangin aja. Uang makan berapa sehari? Jadi dan itu merata. Orang negara. Jadi kalau ngomongin korupsi nggak ada selesainya ya. Dulu
pejabat ini ditunjuk supaya ngurus kemaslahatan rakyat, jangan sampai korupsi. Dibentuk lagi supaya nggak korupsi, diawasi siapa? Diawasi polisi misalnya. Polisinya nggak bisa ngawasi. Lalu kemudian dibentuk lagi BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ada yang rajin baca berita-berita politik nggak? BPK kemarin tahu nggak? BPK siapa anggotanya? Namanya pimpinan BPK yang baru ditangkap, Ahsanul Qasasi, ya, namanya Ahsanul Qasasi. Sekarang pemerintah ditunjuk untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, supaya jangan korupsi, pemerintahannya korupsi. Dibikin polisi kejaksaannya nggak bisa nangani karena memang juga nggak korupsi. Dibikin Badan Pemeriksa Keuangan BPK-nya korupsi lagi, ya. Ahsanul Qasasi jumlah korupsinya bisa 40 M atau berapa kemarin ya. Lalu kemudian dibentuklah KPK. KPK-nya korupsi juga. Terus lembaga negara yang mana yang bisa dipercaya? Jadi kalau misalnya ngomong sempurna, ya jelas tidak sempurna. Kita harus jujur mengatakan bahwa negara ini memang tidak sempurna, ya. Tapi begini masalahnya. Makanya faida kanat hunaka akhtaun. Kalau kalian melihat ada kekeliruan-kekeliruan, pasti ada kesalahan-kesalahan, itu pasti ada. Yang jadi pertanyaan adalah, yang jadi masalah adalah tinggal bagaimana menyikapi persoalan itu. Nah, di sini jawabannya adalah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal adawat asyariyah, dan kerangka yang legal yang benar. Wis paling gampang jelasinnya begini. Kalau kita punya rumah kita ini tidak sempurna. Mungkin temboknya jamuran, mungkin gentengnya bocor, mungkin jendelanya rusak. Kalau kita punya rumah yang kondisinya seperti itu, mau kita apakan? Nah, diperbaiki ya. Pasti diperbaiki. Itu yang benar. Jangan mikirnya kayak orang-orang radikal ini. Orang radikal itu mikirnya, wah karena negara ini rusak, karena rumah ini sudah rusak, mereka mikirnya bukan memperbaiki, tapi digusur. Nah ini, kalau kita punya rumah, rumah itu nggak sempurna, ya kita perbaiki, bukan dirobohkan maksudnya. Orang-orang ekstrem itu kan mikirnya NKRI harus bubar, ganti dengan khilafah misalnya, dan sebagainya. Khilafah ini khilafah dalam khayalan mereka, ya. Nah, bukan itu yang dilakukan, tapi ketika kita punya rumah, jendelanya bocor, masih di negara ini masih ada korupsi, masih ada persoalan narkoba, masih ada persoalan judi online, masih ada ini luar biasa, penyakit luar biasa, judi online itu luar biasa. Sekarang kita di Indonesia itu kemiskinannya naik tinggi. Kemiskinan di Indonesia tuh naik, dan duitnya lari ke Thailand, ke Kamboja karena judi online. Servernya ada di sana. Ini jadi persoalan. Tapi maksudnya begini, kita tahu bahwa negara ini tidak sempurna. Seperti kita punya rumah tadi, rumah kita ini rusak. Ada kerusakan-kerusakan. Tapi mikirnya bukan berarti ketika rumah itu rusak, bukan berarti harus dirobohkan, tapi diperbaiki. Kita punya negara juga begitu. Ketika kita punya negara, masalah-masalahnya banyak, ya kita selesaikan masalahnya. Bukan negaranya dibubarkan. Jadi cara berpikirnya seperti itu, ya. Dan lagian ya, kita harus bersyukur di Indonesia. Saya, mungkin teman-teman udah tahu lah, saya keluar negeri sudah cukup banyak, ya. Dan Indonesia ini, ya mungkin juga karena saya ini orang Indonesia, ya kalau penilaian subjektif saya, hidup di Indonesia ini sudah paling enak, ya. Di negara-negara yang lain, di Eropa kayak gitu, bayangin di Jerman itu 1 tahun musim dinginnya 8 bulan.
Betul-betul tersiksa orang di musim dingin itu. Apalagi kalau tidak punya listrik, nggak ada, pas mati lampu, pemanas nggak ada, ya. Mau nyentuh air itu betul-betul tersiksa sekali. Keluar di mana-mana dingin, nggak bebas, harus pakai jaket, harus pakai kaos kaki, harus pakai baju dalam dan lain sebagainya. Betapa sengsaranya gitu. Dan itu 8 bulan dialami masalah seperti itu. Di negara-negara Afrika, termasuk di Arab Saudi, negara tidak dingin tapi panasnya luar biasa. Suhunya sampai 50 derajat. Banyak yang mengalami heat stroke, orang meninggal karena kepanasan. Ya. Di Sudan itu hanya ada 2 musim. Musim panas dan musim panas sekali. Gitu. Betapa tidak enaknya di beberapa negara lain. Di Indonesia, Masya Allah, sepanjang tahun suhunya stabil. Hujan itu hampir nggak putus ya. 1 tahun itu ya meskipun kemarau, mungkin seminggu sekali itu pasti turun hujan. Kalau musim hujan ya tiap hari mesti hujan. Orang-orang Arab itu lihat hujan udah kayak lihat surga. Makanya surga itu gambarannya tajri min tahtihal anhar. Karena memang orang padang pasir tuh nggak terbayang nikmatnya bisa punya mata air. Jadi surga, meskipun surga ini ya sebetulnya hakikatnya itu hal yang tidak pernah kita lihat sebetulnya. Dan tidak pernah kita bayangkan. Mala ailun ro'at, wala udunun sami'at, wala khotoro ala qalbi bashar. Itu surga. Kita nggak pernah lihat gambarannya seperti apa. Tidak pernah kita dengar seperti apa. Dan bahkan juga nggak pernah terbesit dalam pemikiran kita surga itu seperti apa. Tapi untuk menggambarkan supaya surga ini tergambar keindahannya kepada orang-orang Arab, ya diturunkan bahwa surga itu adalah yang ada mata air yang mengalir. Karena memang kondisinya sangat panas seperti itu dan lain sebagainya. Kalau bagi orang Indonesia mengalir sungai wah mungkin biasa aja, apalagi di Sulawesi, waduh ini ya tambah penyebab kebanjiran ini. Terlalu banyak sungai, terlalu banyak batu-batuan, mungkin bosan juga. Tapi gambaran itu Indonesia ini luar biasa lah, nikmatnya luar biasa. Dan begini, kalau ngomong Islam di Indonesia, sekarang saya mau tanya, orang ada yang menganggap bahwa ini negara kafir. Syariat mana yang tidak bisa dilaksanakan di negara ini? Coba kalau ada yang bisa jawab. Syariat yang mana yang tidak bisa dilaksanakan di negara ini? Sampai harus dibentuk negara Islam atau khilafah atau NKRI bersyariah. Syariat yang mana sih yang nggak bisa dilaksanakan di negara ini? Coba kalau ada yang tahu silahkan. Syariat yang mana? Kita mulai dulu lah. Kalau menurut saya hampir tidak ada syariat yang nggak bisa dilaksanakan di Indonesia ini. Kita bisa sebut tidak ada ajaran Islam yang nggak bisa kita laksanakan di Indonesia ini. Mulai saja hal yang paling prinsip. Di Islam itu yang paling prinsip rukun Islam itu. Kita mau masuk Islam, syahadat. Ada nggak yang menghalang-halangi di negara ini? Nggak ada. Diberi kebebasan untuk itu. Bahkan difasilitasi oleh negara. Misalnya Imam Shodikin mau menikahi perempuan Katolik. Misalnya dari Manado misalnya. Dibantu nggak sama negara? Dibantu, dicatat oleh KUA. Dan bahkan diberi sertifikat mu'alaf. Ya nggak? Negara sampai ngurus-ngurusi begitu gitu. Kedua, sholat. Di seluruh wilayah Indonesia ini, dari timur ke barat, ada nggak larangan untuk melaksanakan sholat? Nggak ada. Bahkan banyak masjid yang dibangun oleh pemerintah, minimal tidak pernah dihalangi perizinannya. Banyak malah yang dibantu oleh pemerintah. Pemerintah kan di bawah Dirjen Bimas Islam ada apa tuh? Si masjid atau apa itu ya. Itu yang kalau ada masjid tertentu butuh bantuan, dibantu oleh Kementerian Agama, renovasi, pembangunan dan lain sebagainya. PUPR, Kementerian PUPR banyak juga membangun masjid-masjid. Sekarang di Indonesia tuh luar biasa.
Bahkan dibanding negara-negara Timur Tengah. Indonesia itu punya masjid terbanyak di dunia. Negara yang paling banyak masjidnya, nomor 2 di dunia, itu Arab Saudi. Jumlahnya itu 300.000 masjid. Indonesia yang nomor 1, berapa jumlahnya? Hampir 1 juta masjid di Indonesia ini. Nggak imbang, nomor 1 dan nomor 2 tuh sangat tidak imbang. Bedanya sangat jauh sekali, 300.000 dengan hampir 1 juta. Makanya kita di Indonesia itu, saya kalau di Indonesia itu betul-betul mendapatkan kemudahan yang luar biasa untuk sholat. Di mana-mana ya. Minimal kalau di kota seperti ini, kadang paling jauh mungkin setengah kilo. Atau 1 kilo, maksimal itu, pasti ada masjid. Di mana-mana di rest area ada masjid. Di bandara lah paling gampang membandingkan. Saya kalau ke luar negeri, kalau transit di Qatar atau di Uni Emirat di Dubai, satu airport, satu bandara itu mungkin kita bisa hitung musolanya mungkin hanya 1-2. Jadi kadang-kadang pas turun, karena kebanyakan ke Dubai itu transit, mungkin transitnya hanya 3 jam atau kadang-kadang cuma 2 jam. Itu kalau pas turun dari pesawat harus lari-lari mencari masjid atau musola di bandara itu di mana, tuh, supaya bisa melaksanakan sholat. Setelah sholat harus lari-lari lagi mencari gate tempat pesawat kita nanti akan terbang, di pintu berapa, di terminal berapa, kita harus lari-lari lagi. Bayangin di Indonesia, di Bandara Soekarno-Hatta, setiap gate ada musolanya. Betapa mudahnya beragama di Indonesia. Zakat, ada nggak orang yang melarang zakat di Indonesia? Nggak ada. Bahkan difasilitasi melalui apa? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dan itu ada undang-undangnya. Orang mau puasa, ada nggak yang melarang puasa? Nggak ada. Bahkan sidang isbat Ramadannya tanggal 1-nya hari apa, itu dilakukan sidang oleh pemerintah, difasilitasi. Nggak harus kita sendiri harus lihat hilal sendiri, difasilitasi oleh pemerintah. Nanti Idul Fitri sidang isbat lagi, jadi difasilitasi oleh pemerintah. Orang mau berangkat haji, lagi-lagi nggak ada yang menghalangi orang berangkat haji di negara ini. Bahkan negara memfasilitasi dengan pembentukan Dirjen Haji dan Umroh. Dan nanti kalau kalian semua mudah-mudahan dapat rezeki untuk berangkat haji, nanti kalian akan lihat jamaah haji di seluruh dunia, dari seluruh dunia, yang paling tertib dan paling teratur adalah jamaah haji dari Indonesia. Karena semua diatur oleh pemerintah. Hotelnya di mana diatur. Makannya sehari 3 kali catering, masakan Indonesia. Kemudian ya semuanya diatur. Bahkan orang jamaah lain tuh iri. Karena begini, orang Indonesia itu mungkin satu-satunya negara, sedikit lah, ada negara lain yang punya fasilitas di sana, bis sholawat namanya. Bis sholawat tuh bis yang keliling ke hotel-hotelnya Indonesia untuk mengantarkan jamaah haji pulang pergi ke Masjidil Haram. Waktu saya terakhir berangkat haji 2022 kemarin, itu orang-orang negara lain tuh iri. Bahkan kadang-kadang ya karena ini, ada yang numpang juga, padahal itu dibayar menggunakan uangnya pemerintah Indonesia, bis ini. Jadi teratur banget, fasilitasnya luar biasa. Mau makan, kalau kita ke negara-negara yang lain, meskipun negara Islam sekalipun, di Malaysia misalnya, ada hal-hal tertentu yang kadang-kadang kita khawatir kalau makanan itu tidak halal. Tapi di Indonesia ada yang namanya undang-undang jaminan produk halal. Ada undang-undang kompilasi hukum syariah, ya. Misalnya kompilasi hukum Islam, KHI, ya.
Atau kalau dalam UIN itu kuliahnya ahwal syakhsiyah. Diatur semua gitu. Ada undang-undang perbankan syariah dan lain sebagainya. Jadi nggak ada alasan untuk mengatakan bahwa negara ini negara kafir. Nggak ada syariat yang nggak bisa diterapkan di negara ini. Mungkin ada satu hal yang kadang-kadang dikomplain. Wah, Indonesia belum syariat. Tolak ukur syariatnya apa? Mikirnya sempit sekali. Rata-rata orang-orang radikal itu, orang-orang ekstrim itu mikirnya syariah itu sempit. Syariah ini kan sebenarnya sangat luas. Semua hal yang berkaitan dengan Islam itu syariah. Ada unsur-unsur ya ubudiyah dan lain sebagainya. Tapi orang-orang ekstremis itu kalau bicara syariah mikirnya sempit sekali. Mikirnya hanya dihukum pidana atau hudud atau kisos. Itu pun dipersempit lagi. Padahal masalah hudud itu luas juga. Dipersempit lagi ke dalam dua masalah. Yaitu yang pertama adalah Indonesia dianggap tidak Islam itu karena pertama tidak menerapkan hukum rajam, dan yang kedua adalah tidak menerapkan hukum potong tangan kepada pencuri. Ya. Dua hal itu, ya kisos ya, tapi dua hal itu yang paling sering dituntut. Kenapa Indonesia tidak menerapkan hukuman rajam dan hukuman potong tangan? Tapi itu adalah persoalan yang bukan, yang kalau dalam bahasa agama itu bukan yang qat'iyus subut atau maklum minad-din bidarurah. Masalah-masalah yang ijtihadiyah. Kita bisa lihat misalnya hukuman potong tangan. Baik hukuman potong tangan maupun hukum rajam itu tidak orisinil Islam. Karena itu diberlakukan pada zaman jahiliyah. Itu sudah diberlakukan. Bahkan sebelum itu, jauh sebelum itu, orang-orang Yahudi itu dulu sudah menerapkan hukuman rajam dan potong tangan. Sejak tradisi orang Yahudi zaman dulu, ribuan tahun yang lalu. Ya, kemudian itu diadaptasi pada masa Nabi. Hukuman rajam itu diberlakukan. Memang pada saat itu masyarakat masyarakat di situ tuh hukuman rajam. Nah, kalau potong tangan, Nabi tidak pernah melakukan hukuman potong tangan. Tapi kalau kita lihat, Nabi itu orientasinya tidak untuk menghukum seseorang. Makanya gini, susah banget di Islam itu pemberlakukan hukum rajam itu susah. Pertama begini, kalau kita baca kitab fikih, syarat orang dihukum rajam itu harus ada saksi 4 orang. Ya kan, kalian sudah baca di kitab-kitab fikih. Harus ada saksi. Kalau ada orang sampai harus dirajam itu saksinya harus minimal 4 orang. Dan 4 orang ini syaratnya adalah tidak boleh niat untuk melihat. Jadi misalnya sengaja cari-cari mana ngintip-ngintip rumah nggak boleh. Kayak gitu. Jadi itu tidak akan bisa terjadi kecuali perzinaan itu dilakukan di tengah jalan. Di tengah-tengah jalan ada orang berzina, nah itu baru bisa dilihat oleh 4 orang saksi. Itu pun ya di zaman Nabi dulu pernah terjadi, tetapi Nabi itu sangat berusaha menghindari. Ingat nggak kisahnya perempuan yang bukan karena Nabi melihat, tapi perempuan ini memang mengaku berzina dan atas dasar dia ingin bebas dari hukuman, ingin bebas dari dosa maksudnya, dia datang kepada Nabi. Nabi, saya minta dirajam karena saya sudah berzina. Tapi apa jawaban Nabi? Nabi itu nggak memperdulikan. Was, kamu paling cuma nyapa doang, sweet aja itu bukan termasuk zina gitu. Nah misalnya gitu. Enggak, Nabi, saya berzina betulan. Nabi itu nggak ngurus, istilahnya Nabi sambil jalan aja lah, ditinggal perempuan ini. Tapi perempuan ini ngejar, enggak Nabi, saya memang betul-betul berzina. Kemudian kata Nabi, enggak, paling kamu cuma bersentuhan aja. Oh, enggak Nabi, saya betul-betul berzina. Enggak, kamu paling cuma pelukan doang. Enggak Nabi, saya betul-betul berzina. Perempuan ini betapa kuat sekali komitmennya ingin bebas dari dosa gitu ya, tanggungan dosa itu. Kemudian sampai akhirnya ketika perempuan ini betul-betul bilang bahwa ya Nabi pokoknya berusaha menghindar, enggak, kamu mungkin cuman berduaan doang, menyepi dan seterusnya. Perempuan ini maksa, akhirnya Nabi bilang ya sudah, kalau memang kamu memang mengaku begitu,
dipaksa begitu, tunggu sampai bayinya lahir. Itu. Disuruh pulang sama Nabi. Kenapa Nabi melakukan ini? Karena sebetulnya Nabi juga secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada perempuan ini untuk bertobat. Kalau bertobat itu urusannya dia sama Allah. Dan Allah itu kan nggak nuntut harus masalah penyelesaiannya harus begini. Makanya di dalam pernyataan-pernyataan yang lain, orang kalau berdosa ya udah simpen dosa itu untuk dirinya dan tobat kepada Allah. Nggak perlu harus sampai penyelesaiannya itu di penyelesaian pidana negara. Gitu. Nah, perempuan ini disuruh pulang dan disuruh melahirkan. Sampai melahirkan. Ketika selesai melahirkan, perempuan ini datang lagi kepada Nabi. Dan kemudian kata perempuan ini, wahai Nabi, saya sudah melahirkan ini bayinya. Nabi tidak serta-merta menghukum. Udah kamu pulang dulu, susuin bayi itu sampai 2 tahun. Jadi bayangin betapa Nabi itu berusaha menghindari hukuman itu. Sampai karena perempuan ini betul-betul kuat sekali niatnya, akhirnya datang lagi dan kemudian akhirnya dirajam. Itu pun pada saat ada orang, salah seorang yang merendahkan, waktu merajam itu sambil bilang, oh, dasar wanita berzina, Nabi sangat marah. Itu. Kata Nabi, kamu sama sekali tidak berhak menyampaikan ucapan seperti itu. Andai taubatnya perempuan ini dibagi untuk seluruh penduduk Madinah, niscaya cukup. Jadi ini semua satu kota ini nggak usah tobat, pakai tobatnya perempuan pezina tadi, itu cukup. Jadi betapa Nabi sangat menghargai tobat itu. Dan kalau sekarang ini kan orang ngatasnamakan Islam, terus kemudian seneng nyaci maki, ngehujat orang kayak gitu kan. Nah ini jadi masalah. Itu nggak tahu ajarannya siapa kan yang diikuti. Nah itu pertama hukuman rajam. Ya. Yang kedua, jadi hukuman rajam ini intinya sangat sulit sekali diberlakukan sebetulnya. Secara teknisnya, secara pelaksanaannya sebetulnya sulit. Secara teori bisa, tapi secara pelaksanaan sangat sulit. Kedua, hukuman potong tangan. Nggak usah di zaman kita hari ini. Zamannya sahabat Umar itu, sahabat Umar sudah tidak memberlakukan hukum potong tangan. Pada masa Amul Azmah. Zamannya Umar saja, Umar sudah tidak melakukan potong tangan. Kenapa? Karena Umar berpikir bahwa hukum potong tangan itu tidak baku, tapi adalah kebijakan pemerintah setempat gitu. Disesuaikan dengan konteks kebijakan pemerintah. Menurut Umar zaman itu pencuri itu cukup di penjara, ya udah di penjara saja. Tidak harus sampai ke potong tangan. Makanya hari ini dari sekian, ada hampir sekitar 80-an negara muslim yang ada di dunia ini, hukuman pidananya bermacam-macam, berbeda-beda. Kenapa? Karena masalah pidana itu sebetulnya diserahkan pada kebijakan pemerintah yang dilihat paling maslahat. Itu. Seperti itu. Jadi nggak baku masalah pidana ini. Itu. Seperti itu. Dan ada banyak penjelasan-penjelasannya. Intinya adalah ya kita secara jujur mengatakan bahwa negara ini tidak sempurna, tapi juga sama sekali tidak tepat narasi bahwa negara ini harus dibubarkan dan sebagainya. Itu. Apalagi kalau kita meninjau perspektif syariah, ya, nggak ada syariat yang tidak bisa diterapkan di negara ini. Jadi kita syukuri betapa nikmatnya hidup di negara kita yang aman seperti ini. Bayangkan di negara-negara konflik yang pernah saya kunjungi, ya. Di negara tertentu seperti di Yaman, di Afghanistan, di Suriah aja, orang Jumatan sampai bisa libur gitu, karena ancaman keamanan. Tapi di negara kita mau sholawatan nutup jalan ya nggak masalah, ya kan? Mau haul, mau apalah, pokoknya nggak pernah ada kendala sama sekali. Nah itu saja saya kira untuk hari ini. Kita lanjut lagi pembahasannya pada hari Rabu yang akan datang, ya. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silahkan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan.
Itu ada yang di chat tapi nggak bisa dibuka di sini. Apa itu? Di kolom chat itu. Nggak bisa buka saya. Kebaca nggak? Oh ya. Apa itu? Pertanyaan apa itu? Coba di scroll ke atas. Kenapa ideologi ekstrem Ikhwan dan Hizbut Tahrir masih laku di kalangan anak muda? Padahal kalau dilihat embrio ideologi ekstrem juga utopis mereka berangkat dari sana. Jadi kalau masalah laku itu begini ya, kalau masalah laku, kenapa masih laku? Ya di Indonesia ini kan apa yang tidak laku gitu. Semua yang dijual di Indonesia tuh semua ada pengikutnya maksudnya. Senyeleneh apapun di Indonesia ini ada pengikutnya. Mau dulu ada siapa namanya Lia Eden, ngaku nabi, ada pengikutnya. Ada Ahmad Musodik, ngaku nabi, ada pengikutnya. Orang Panji Gumilang aja banyak pengikutnya. Sampai siapa dulu Sunda Emperor itu? Rangga. Loh, Rangga itu pengikutnya banyak loh. Jangan dianggap nggak ada. Pengikutnya Rangga itu banyak. Saya pernah ke Malaysia. Dapat cerita dari orang kedutaan Indonesia yang ada di sana. Ada orang Indonesia itu masuk ke Malaysia 2 orang, sampai sekarang masih ada di sana menggunakan paspornya Sunda Emperor itu. Ya, Sunda apa? Empire. Sunda Empire tuh ada loh. Betul-betul pengikutnya banyak. Nah, sekarang yang lagi rame lagi siapa namanya? Mama Gufron Suryani. Jadi kalau soal laku itu di Indonesia tuh semua laku ya. Nah, apalagi ya teman-teman semua, apalagi seperti Ikhwan dan juga Hizbut Tahrir. Kenapa? Karena memang bagi orang awam retorikanya Hizbut Tahrir dan Ikhwan tuh menarik. Contoh misalnya, siapa sih yang tidak ingin persoalan itu selesai secara instan? Contoh beginilah, kenapa masih ada anak muda yang ikut Hizbut Tahrir? Karena Hizbut Tahrir itu gampang. Contoh misalnya, semua masalah, dari mulai masalah korupsi, masalah narkoba, kenakalan remaja, sampai persoalan-persoalan yang remeh-temeh, mulai jalanan rusak, kemiskinan, sakit gigi, sakit perut, itu solusinya satu, khilafah. Gampang banget kan, enak kan? Apapun makanannya, khilafah solusinya gitu. Padahal faktanya, karena orang mikirnya pendek. Padahal faktanya, kalau orang mau mikir lebih dalam, sekarang di mana sih contoh negara menerapkan khilafah, kemudian sama dengan yang dijanjikan oleh Hizbut Tahrir itu? Suruh sebutkan contohnya negara mana yang berhasil menerapkan seperti itu. Sebutkan negara mana. Kalau ketemu orang Hizbut Tahrir, anak Hizbut Tahrir, negara mana menerapkan khilafah terus kemudian semua masalah itu beres. Faktanya zaman Khulafaur Rasyidun saja bukan tidak ada masalah. Buktinya apa? Ya itu tadi. Zamannya Abu Bakar ada yang namanya pembangkang zakat, perang. Zamannya Umar, Umarnya terbunuh. Zamannya Utsman, Utsmannya terbunuh. Zamannya Ali, Alinya terbunuh. Itu zaman apa itu? Khulafaur Rasyidun, zaman khilafah. Khilafah yang asli itu hanya pada saat itu loh, padahal itu aja bukan berarti tidak ada masalah, banyak masalah. Bahkan di zamannya sahabat Umar itu pernah terjadi krisis paceklik yang parah. Itu bukan berarti nggak ada masalah, masalah itu banyak. Apalagi di era-era setelahnya, era Umayyah, era Abbasiyah. Seburuk-buruknya penguasa hari ini tidak seburuk zaman kekhalifahan pada saat itu. Contoh misalnya zamannya Hajjaj As-Saqafi, Hajjaj bin Muslim As-Saqafi, perang dengan Abdullah bin Zubair.
orang sampai menggunakan manjanik atau menggunakan bola api lah kira-kira begitu untuk menyerang Abdullah bin Zubair yang pada saat itu ada di Mekah, dan kemudian sampai membuat Ka'bah itu terbakar. Setidaknya penguasa hari ini tuh nggak ada yang sampai sejahat-jahatnya pemerintah gitu ya. Nggak pernah ada yang sampai membakar Ka'bah. Tapi zaman dulu Ka'bah itu terbakar berulang-ulang. Gitu. Sejahat-jahatnya penguasa zaman sekarang, belum pernah ada yang sampai minum minuman khamr di atas Ka'bah. Tapi zaman itu dulu, zaman kekhilafahan itu pernah terjadi. Nah, jadi harus jujur menceritakan sejarah. Bahwa ada yang era keemasan itu betul. Zamannya Abbasiyah pernah mengalami era keemasan. Disebut the golden age. Zamannya Abbasiyah, betapa ilmu pengetahuan itu pusatnya di Islam. Zaman Andalusia, semua ilmu pengetahuan, mau itu ilmu kedokteran, mau itu ilmu astronomi, mau itu geografi, ilmu penerbangan dan lain sebagainya, ilmu kimia dan lain sebagainya, itu semua ahlinya ada di Islam. Dan Islam begitu berwibawa pada saat itu. Itu benar pernah ada dalam sejarah. Tapi sejarah yang berdarah-darah ini juga perlu kita ceritakan secara adil, bahwa sistem yang pernah ada yang disebut khilafah itu bukan sistem yang sempurna. Ada min plusnya. Sama seperti hari ini, ada min plusnya. Sekarang negara-negara tertentu sangat maju sekali. Negara-negara Islam tertentu sangat maju sekali. Seperti Uni Emirat Arab. Sekarang betapa majunya negara Uni Emirat Arab itu. Ya. Dalam bidang ilmu pengetahuan juga mereka sangat concern terkait masalah itu. Kita bisa lihat negara seperti Qatar itu juga sangat maju. Bahkan Qatar ini pernah menjadi negara terkaya di dunia. Sampai hari ini Qatar termasuk salah satu negara terkaya di dunia. Dan ratunya namanya Sheikh Moza. Itu orang yang sangat progresif. Dia perempuan, seorang ibu, bukan ibu negara. Dia ibunya raja. Itu sangat progresif pemikirannya, mengangkat pendidikan perempuan dan lain sebagainya. Itu di Qatar. Artinya untuk bisa maju juga nggak harus khilafah. Negara seperti Uni Emirat, Qatar tuh bisa maju juga tanpa harus ada khilafah. Di sisi lain khilafah zaman dulu ada sejarah yang baiknya, ada sejarah yang buruk-buruknya. Jadi kenapa anak muda masih banyak yang gampang ikut Hizbut Tahrir, Ikhwan dan lain sebagainya? Ya karena memang pemikirannya sih dangkal. Dikiranya dengan khilafah itu persoalan semua langsung selesai, beres semua. Nggak pernah ada sejarahnya seperti itu. Semua berproses. Dan kita pun di Indonesia, kalau kita mau berproses dengan benar, bukan tidak mungkin kita juga bisa mencapai kejayaan yang pernah dialami pada masa lalu. Tuh. Dulu Indonesia ini banyak kerajaan-kerajaan Islam. Di Jawa Tengah ada kerajaan Islam Demak, di Aceh ada kerajaan Islam, di Sulawesi juga di beberapa ada kerajaan, di Bone misalnya, di beberapa tempat, di NTB itu ada Kesultanan Bima dan lain sebagainya. Dulu pernah ada terjadi. Itu. Dan zaman dulu juga cukup maju ya. Aceh itu misalnya perang sama Portugis di laut, bahkan ada panglima perangnya yang Laksamana Hayati. Bukan Hayati. Siapa namanya? Malahayati. Dulu sangat terkenal sekali, dia duel itu tarung satu sama satu dengan panglimanya Portugis. Perempuan ini bisa menang gitu. Menang, bisa membunuh panglimanya Portugis pada saat itu. Dan kita lihat tuh sekarang di Aceh itu yang namanya Meriam itu juga sangat maju sekali. Maksudnya bagaimana ya, sistem apapun itu ada min plusnya. Tergantung, kan bukan hanya masalah sistem, masalah pelaksananya juga. Sistemnya sebagus apapun, pelaksananya bobrok ya bobrok. Gitu. Tapi sistemnya tidak sempurna, tapi pelaksananya baik, ya diperbaiki terus, dievaluasi, bisa sukses. Saya kira mungkin itu ya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya adalah ini persoalan yang memang ada di
tengah-tengah masyarakat kita, dan kita harus terlibat di dalam meluruskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang apapun itu. Dulu penyimpangan itu mungkin terjadinya oleh kalangan Mu'tazilah yang berpikirnya liberal, sangat mengunggulkan akal atas nas ya. Tetapi tantangan kita hari ini salah satunya ya orang mengatasnamakan Islam tapi perilakunya jauh dari Islam. Nah, ini yang kita harus luruskan. Demikian saya kira, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.